sekalian. Selamat pagi, Pak. Kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat semua? Siap, Pak. Oke, terima kasih ya. Bapak ingin mengecek daftar hadir terlebih dahulu. Apakah hadir semua? Hadir semua, Pak. Terima kasih ya. Saya harap adik-adik sekalian itu tetap mempertahankan atau konsisten dalam kehadiran, karena disiplin itu adalah kunci kesuksesan di masa yang akan datang. Adik-adik sekalian, tentu sebagai seorang siswa atau kaum terpelajar, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan atau aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu mengecek kerapian terlebih dahulu. Mungkin ada sampah atau pakaian dan cara untuk teman-teman sekalian itu kurang rapi, coba dirapikan terlebih dahulu. Sudah, Pak. Terlepas dari kita juga kaum terpelajar, sebagai insan beriman juga tentu kita harus terlebih dahulu memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar seluruh aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai selesainya nanti itu diberkahi atau diridhoi oleh Tuhan. Saya minta salah satu di antara kalian membawa kita ke dalam doa. Amin. Terima kasih kepada adik Dion yang telah memimpin kita di dalam doa pembuka. Nah, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada topik pembelajaran baru atau materi baru, yaitu permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya. Tentu permasalahan tenaga kerjaan dan cara mengatasinya itu adalah materi yang harus kita ketahui, dan juga adik-adik sekalian itu harus memiliki semacam sebuah penasaran ke depan yang mengenai apa-apa saja yang menjadi masalah ketenaga kerjaan yang ada di sosial masyarakat kita setiap harinya. Tetapi terlebih dahulu adik-adik sekalian akan ditampilkan sebuah gambar yang menunjukkan permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, coba adik-adik sekalian perhatikan gambar yang ada di layar. Saya minta 1 menit kalian melihat, mengamati, dan juga merefleksikan gambar yang ada di layar tersebut. Nah, dari gambar tersebut, kira-kira apa yang terbersit di pikiran adik-adik sekalian? Coba, Tio. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, Pak, berkaitan dengan gambar yang ditampilkan, jadi menggambarkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia sudah sangat tinggi. Okran? Ya. Saya sama seperti Dion? Dan saya juga sama, Pak, banyak tingkat pengangguran. Terima kasih kepada adik-adik sekalian. Saya kira salah satu masalah terbesar di Indonesia terkait dengan ketenaga kerjaan adalah pengangguran. Pengangguran ini menjadi fenomena yang seringkali diangkat di dalam seluruh diskursus publik hari-hari ini. Kira-kira apakah pemerintah kita dapat mengatasi masalah pengangguran? Karena banyak sekali anak-anak muda ataupun orang-orang dewasa yang tidak memiliki pekerjaan, dan itu akan menimbulkan banyak masalah di dalam lingkup kehidupan kita setiap harinya. Mungkin adik-adik sekalian itu pernah melihat meme di media sosial yang menggambarkan wakil presiden kita, Pak Gibran, itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, dan itu menjadi diskusi publik yang tidak henti-hentinya hari-hari ini. Lalu kita masuk kepada materi pokok kita, yaitu permasalahan ketenaga kerjaan dan cara mengatasinya. Permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia itu meliputi beberapa poin. Yang pertama itu tingkat pengangguran yang tinggi, itu telah kita bahas di awal tadi. Kemudian jumlah angkatan kerja yang tinggi, ini juga menjadi salah satu permasalahan ketenaga kerjaan di
Indonesia. Jadi angkatan kerja itu semakin tinggi, tetapi lapangan pekerjaan itu tidak ada. Nah, inilah yang kemudian melahirkan permasalahan ketenagakerjaan. Kemudian poin yang ketiga yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Terlepas dari segala macam faktor, bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat Indonesia itu masih dibilang rendah. Dari studi IMF, studi dari MISO pada beberapa tahun lalu menampilkan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan rakyat Indonesia atau orang-orang yang bersekolah di Indonesia itu rendah secara matematika dan juga secara literasi. Kemudian penyebaran angkatan kerja yang tidak merata itu sejalan dengan poin yang kedua tadi. Dan yang terakhir, yang poin kelima, perlindungan ketenagakerjaan yang belum maksimal. Nah, itu yang sering kali kita lihat di tanggal 1 Mei ketika Hari Buruh. Itu terjadi demonstrasi yang besar-besaran. Karena apa? Karena perlindungan ketenagakerjaan orang-orang yang bekerja itu belum maksimal, itu diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kurang mengerti dari adik sekalian? Tio mungkin ada pertanyaan terkait dengan 5 poin tersebut. Sudah paham Pekran? Dion? Sudah Pak. Aki? Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada poin yang berikutnya ya. Poin yang berikutnya yang menjadi fokus dari pembahasan kita adalah pengangguran. Masalah ketenagakerjaan berarti variabel dengan pengangguran. Coba Dion baca pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima pekerjaan atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Oke, baik, terima kasih kepada Adik Pio. Saya kira ketika kita mendengar istilah atau term mengenai pengangguran, yang ada di benak kita adalah orang yang tidak Bekerja. Nah, inilah yang menjadi semacam sebuah stigma masyarakat bahwa orang pengangguran adalah orang yang tidak bekerja. Tetapi pengertian pengangguran itu tidak hanya sebatas orang yang tidak bekerja, seperti apa yang ditampilkan, bahwa pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, kemudian tetapi sedang mencari pekerjaan. Jadi orang yang sedang mencari pekerjaan juga itu digolongkan dalam orang-orang yang orang-orang pengangguran. Kemudian mempersiapkan suatu usaha. Ketika saya ataupun adik-adik sekalian, ketika nanti setelah saya bekerja, setelah saya pendidikan, kemudian memulai suatu usaha, maka itu tergolong menjadi orang pengangguran. Kemudian apalagi penduduk yang tidak mencari pekerjaan, ini menjadi suatu stigma dari masyarakat. Ketika kita sudah mempunyai ijazah tetapi tidak mencari pekerjaan, ini adalah pengangguran yang sesungguhnya, beban keluarga. Pengangguran juga digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua adalah pengangguran terselubung. Apa artinya? Coba saudara Adik Tio membaca pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Baik, yang pertama pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Nah, yang kedua pengangguran terselubung adalah pekerjaan yang bekerja dengan jam kerja rendah atau di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Jadi teman-teman sekalian, dua poin ini menggambarkan bahwa pengangguran itu memiliki suatu kompleksitas. Jadi pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, baik mencari pekerjaan pertama kali, misalnya kita menyelesaikan pendidikan nantinya, ataupun yang pernah bekerja tetapi resign dari pekerjaan sebelumnya kemudian mencari pekerjaan. Sedangkan pengangguran terselubung adalah orang-orang yang bekerja dengan jam kerja yang rendah. Jadi mereka itu standar pekerjaan atau jam kerja itu 35 jam dalam seminggu. Tetapi orang-orang pengangguran terselubung adalah orang-orang yang jam kerjanya itu di bawah 35 jam dalam seminggu. Jadi ada taraf tertentu juga
terkait dengan pengangguran, terkait dengan jam kerjanya. Nah, berikutnya terkait dengan jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu pengangguran ketidaksakapan. Pengangguran ketidaksakapan itu terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani. Jadi untuk saudara-saudara kita yang memiliki kecacatan fisik ataupun jasmani, itu sulit sekali diterima di perusahaan-perusahaan umum. Jadi mereka itu seringkali disebut dengan pengangguran ketidaksakapan. Kemudian yang kedua adalah pengangguran terselubung. Itu sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pengangguran yang terjadi apabila pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi di bawah waktu kerja jam normal, jam waktu normal, dan masih ingin mencari pekerjaan lainnya untuk memenuhi jam kerja dalam waktu seminggu, yaitu 35 jam. Lalu yang terakhir adalah pengangguran terbuka yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak ada lapangan pekerjaan. Jadi poin yang ketiga ini yang menjadi fokus dari kita semua hari-hari ini terkait dengan pengangguran terbuka akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita merantau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Ada yang di Kamboja, Vietnam, Jepang, dan lain sebagainya untuk mencari pekerjaan. Apa sih penyebab terjadinya pengangguran? Program coba bacakan poin 1 dan sampai poin 6 terkait dengan penyebab terjadinya pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran yang pertama itu tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang kelima, stabilitas politik yang tidak stabil. Yang keenam, PHK dan kemiskinan. Terima kasih kepada Adik Oka. Jadi penyebab terjadinya pengangguran itu yang pertama adalah tekanan demografis dengan jumlah komposisi angkatan kerja yang besar. Jadi tidak heran bahwa di Indonesia itu banyak sekali pengangguran karena tekanan demografis yang tinggi. Banyak angkatan kerja yang lahir yang seharusnya bekerja, tetapi lapangan pekerjaan itu tidak ada, sehingga melahirkan banyak pengangguran. Dan itu seringkali terjadi di kota-kota urban atau kota-kota besar. Nah, yang kedua adalah berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Jadi ini berkait dengan tata kelola pemerintahan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh elit-elit politik kita terkait dengan bagaimana seharusnya membuka lapangan pekerjaan, tetapi itu tidak dijalankan oleh pemerintah, melainkan ada regulasi-regulasi tertentu yang dibuat oleh sedemikian rupa untuk menguntungkan mereka sendiri dibandingkan dengan rakyat. Lalu yang ketiga adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Nah, itu koheren atau sebanding dengan tekanan demografis tadi, bahwa jumlah lapangan kerja yang sedikit, tetapi jumlah pencari kerja itu banyak. Nah, itu yang kita lihat hari-hari ini berkaitan dengan poin ketiga. Lalu yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Nah, hari-hari ini perusahaan-perusahaan itu mau agar seseorang yang melamar kerja itu kompatibel di dalam pekerjaan, bukan hanya capable. Jadi kita harus membedakan dua hal tersebut. Yang pertama itu kompatibel. Lalu yang istilah yang kedua adalah capable. Kompatibel adalah orang-orang yang komplit dalam banyak hal, yang mengetahui banyak hal dalam pekerjaan. Tetapi orang capable adalah orang yang hanya mengetahui satu hal saja, tetapi sempurna di dalam satu pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan sekarang ingin agar seorang yang melamar pekerjaan itu komplit di dalam seluruh bagian dari perusahaan tersebut. Misalnya ketika melamar di suatu sekolah, dia harus tahu menjadi guru taekwondo, dia harus tahu menjadi guru musik dan lain sebagainya.
atau menjadi guru komputer dan sebagainya. Itu adalah salah satu hal yang terjadi hari-hari ini terkait dengan kompetisi pencari kerja. Lalu yang kelima adalah stabilitas politik yang tidak stabil. Di dunia saat ini, kondisi politik global itu sedang terjadi tidak stabil akibat perang yang terjadi di mana-mana. Oleh karena hal tersebut, banyak sekali krisis yang sedang terjadi, sehingga nantinya akan bias kepada penyebab terjadinya pengangguran. Kemudian yang keenam, PHK dan kemiskinan. Itu variabel dengan yang kelima tadi. Teman-teman, adik-adik sekalian, apabila terjadi stabilitas politik yang kurang atau tidak terjadi stabilitas politik, maka hal ini akan berhubungan dengan PHK dan kemiskinan. Itu suatu variabel yang tidak dapat dipisahkan. Sampai di sini paham? Paham. Mungkin ada pertanyaan lanjutan terkait dengan poin-poin ini? Sudah Pak? Sudah mengerti? Ya, Pak. Terima kasih. Lalu yang berikut, karena materi kita itu terkait dengan masalah ketenaga kerjaan dan cara mengatasinya. Jadi kita harus juga mengetahui kira-kira bagaimana cara mengatasi pengangguran. Yang pertama itu menciptakan kesempatan kerja. Jadi untuk adik-adik sekalian, ketika nantinya bekerja di suatu ranah perpolitikan, maka yang harus dilakukan adalah menciptakan kesempatan kerja yang sebanyak mungkin sehingga tekanan akan pengangguran itu rendah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru, itu koheren dengan poin pertama. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Adik-adik sekalian, adik-adik masih dalam tahap pendidikan. Oleh karena itu, disarankan adik-adik sekalian itu harus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh adik-adik sekalian. Poin keempat adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja, kualitas berkaitan dengan knowledge dan lain sebagainya. Kelima, keberpihakan kebijakan. Itu adalah hal yang diatur oleh elit politik. Dan yang keenam adalah sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi kebijakan di sini adalah ketika kebijakan dari pusat sinkron dengan kebijakan di provinsi, lalu sinkron kebijakan dengan di daerah, kabupaten dan sebagainya sampai ke desa. Nah, ini berkaitan dengan cara mengatasi pengangguran. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan cara mengatasi pengangguran. Mungkin adik-adik mengalami kebingungan. Sudah Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah mengerti? Ya, Pak. Bukan sudah mengerti? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Saya kira bahwa sampai di sini pertemuan kita pada hari ini terkait dengan masalah ketenaga kerjaan dan cara mengatasinya. Adik-adik sekalian, saya hanya ingin berpesan kepada adik-adik sekalian untuk terus meningkatkan kemampuan kita, entah di bagian di bidang pengetahuan dan juga keterampilan kita di hobi kita masing-masing. Seorang filsuf Eropa modern pernah mengatakan bahwa manusia hanya bisa menjadi manusia itu melalui pendidikan. Jadi tahap kita untuk menjadi manusia itu setiap harinya hanya melalui pendidikan. Oleh karena hal tersebut, kita harus setiap harinya belajar dan terus belajar dimanapun dan kapan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari adik-adik sekalian di dalam kelas pada pagi hari ini, dan juga permohonan dari Pak apabila ada kata kemudian tiga waktu dari Pak yang tidak sesuai dengan teman-teman sekalian. Nah, sebagai penutup dari seluruh pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya meminta kepada adik Okran untuk membawa kita kepada doa penutup. Amin. Baik, terima kasih kepada adik Okran yang telah membawa kita kepada doa penutup. Teman-teman, kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya harap teman-teman sekalian tetap disiplin dan rajin untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak.